banyak sekali kesempatan dan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para khususnya pelaku travel ya, pelaku pariwisata haji dan umroh di Arab Saudi. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah penduduk Arab Saudi ini cukup besar, kurang lebih ada 34 juta jiwa, di mana lebih dari 60% adalah kalangan milenial. Selain itu, kalau kita berbicara mengenai pasar di Arab Saudi, kami di KJRI kita mengkategorikan pasar di Arab Saudi dalam 3 sektor atau 3 jenis. Pertama yang kita katakan adalah pasar reguler. Pasar reguler ini adalah pasar dari penduduk Arab Saudi itu sendiri yang kurang lebih berjumlah 20-an juta ya di luar ekspatriat. Kemudian ada pasar ekspatriat atau pasar diaspora. Nah, ekspatriat ini kurang lebih ada 10 juta, di mana kita ketahui bahwa jumlah diaspora Indonesia di Arab Saudi yang tercatat di Maktab Amal ada kurang lebih 400 sampai 500 ribu jiwa. Nah, meskipun secara jumlah juga kita ketahui bahwa undocumented diaspora di Arab Saudi ini lebih mungkin 2 atau 3 kali lipat dari angka tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pasar haji dan umroh, di mana bisnis ini sangat-sangat menjanjikan dan sangat dipahami oleh Bapak Ibu anggota Ampuri, di mana kita ketahui bahwa jumlah jemaah haji ada 2,48 juta dan jumlah jemaah umroh dari Indonesia ada kurang lebih 1,2 juta, satu tingkat di bawah jemaah dari Pakistan. Nah, kemudian kita berbicara mengenai posisi ekspor Indonesia dengan Arab Saudi. Sebenarnya Indonesia ini dengan Arab Saudi berada di posisi keberapa sebagai eksportir ke Arab Saudi. Nah, Indonesia berada di posisi ke-16 sebagai negara eksportir ke Arab Saudi, di mana Saudi Arabia berada di posisi ke-20 sebagai negara tujuan ekspor produk Indonesia. Nah, kalau kita lihat kemudian dari sisi pergerakan ekspor impor Indonesia ke Arab Saudi dari tahun 2014 sampai 2019 misalnya mengalami pasang surut yang cukup dinamis, di mana tahun 2019 kemarin ekspor non migas kita mengalami surplus kurang lebih 22% di angka 1,5 miliar dolar. Kalau kemudian kita lihat pada masa pandemi saat ini, kita lihat bahwa neraca perdagangan kita sampai bulan September di 2020, ekspor non migas kita mengalami penurunan yang cukup tajam, kurang lebih 14%, di mana ekspor non migas kita juga mengalami, impor non migas kita mengalami penurunan kurang lebih 40%. Namun secara total kita bicara mengenai neraca perdagangan, non migas kita itu mengalami peningkatan yang cukup baik, yaitu kurang lebih di angka 13%. Nah, apa saja sih sebenarnya produk-produk Indonesia yang diekspor ke Arab Saudi selama kurun waktu Januari Oktober selama masa pandemi ini yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari catatan kami melihat ada 30% itu berasal dari limbah dan dari food industries, kurang lebih 30%, kemudian 21% itu adalah barang-barang kimia, kemudian ada 13% dari kimia organik, 12% itu produk-produk kayu, paperboard, dan lain-lain, 10% adalah dari buah-buahan dan sayur-sayuran, kemudian 8% ada essential oil, dan terakhir 6% adalah furniture. Nah, itu kurang lebih produk-produk Indonesia yang mengalami peningkatan yang cukup baik selama masa pandemi ini. Jadi kurun waktu antara Januari sampai Oktober 2020. Nah, kalau kita bicara secara umum, nilai tertinggi ekspor kita ke Arab Saudi itu sudah berasal dari produk-produk otomotif. Otomotif yang nomor 1, kemudian ada palm oil di sana,
ada pipa, jadi produk-produk industri. Kemudian ada wood charcoal, ada ikan, kemudian ada rubber atau ban, kemudian ada plywood, woven fabrics, tekstil ya. Kemudian juga ada pasta dan lain-lain. Nah, bagi Bapak Ibu tentunya keadaan saat ini, keadaan pandemi ini juga kita ketahui bersama menyulitkan ya dunia pariwisata. Dunia pariwisata sangat terpukul dengan keadaan saat ini. Tentunya melihat potensi yang begitu besar di Arab Saudi, Bapak Ibu juga sebenarnya bisa memanfaatkan jaringan Bapak Ibu yang sudah cukup eksis di Arab Saudi. Namun demikian perlu kita sampaikan bahwa untuk memasarkan produk atau untuk melakukan eksportasi produk ke Arab Saudi perlu juga memahami, bukan hanya ke Arab Saudi, tapi ke luar negeri secara umum adalah bahwa ada 4 syarat Bapak Ibu. Pertama adalah kita juga harus mengetahui kualitas barang tersebut harus sangat baik, kemudian harganya harus bersaing, kemudian yang ketiga Bapak Ibu juga harus menjamin bahwa barang itu dia memiliki kesinambungan atau ada continuity atau kita katakan secure of supply. Dan keempat, Bapak Ibu perlu memahami tentang aturan maupun kebijakan yang ada di negara setempat. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan ekspor itu paling penting, kualitas barang, harga, secure of supply, dan kita memahami yang keempat keaturan dan kebijakan yang ada di negara setempat. Overall memang kalau kita coba melakukan ingin ekspor ke Arab Saudi, bertemu dengan para calon buyer ataupun importir, mereka sangat-sangat menekankan dari sisi harganya. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya harganya agak bersaing, biasanya agak lebih mudah gitu mendapatkan buyer. Kemudian kalau kita berbicara secara umum terkait bagaimana sih masuk regulasi yang ada di Arab Saudi. Nah, ini secara umum saya katakan bahwa karena sebagian besar produk-produk yang masuk ke Arab Saudi ini adalah untuk UKM, biasanya dalam bentuk makanan. Nah, untuk produk-produk makanan dan minuman ataupun produk-produk kosmetik di Arab Saudi itu harus melalui approval atau registrasi produk melalui Saudi Food and Drugs Authority. Kedua, nanti akan saya jelaskan lebih jauh setelah itu. Kemudian kedua melalui SASO. Nah, barang-barang di luar itu melalui SASO, ada juga yang melalui Ministry of Interior atau Kementerian Dalam Negeri. Nah, di samping itu Bapak Ibu juga perlu melakukan yang namanya registrasi produk atau merek dagang ke Kementerian Perdagangan, Ministry of Commerce and Investment yang ada di Arab Saudi. Intinya Bapak Ibu sebenarnya ekspor ini mudah. Ekspor itu mudah, memang aturannya kalau kita baca itu agak rumit. Tapi pada dasarnya kita melakukan ekspor ke luar negeri mudah. Jadi biar tidak terbebani dengan, sebelum saya sampaikan lebih detail terkait persyaratan, kemudian tata cara ekspor ke Arab Saudi, saya ingin mengatakan bahwa ekspor itu mudah. Yang sulit itu hanya satu. Yang sulit itu hanya nyari buyer. Ya, setelah kita menemukan buyer atau importir, segala urusan itu nanti kita akan tektokan dan akan kita lalui bersama dengan koordinasi dengan buyer. Jadi perlu dipahami bahwa ekspor itu mudah. Jadi jangan sampai apa yang akan saya sampaikan ini terkait regulasi dan kebijakan kemudian membebani Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya saya ingin masuk ke ada dua badan pemerintah yang mengurusi terkait approval atau perizinan barang masuk ke Arab Saudi. Pertama itu adalah SASO. Apa itu SASO, Bapak Ibu? SASO itu adalah Saudi Standard Metrology and Quality Organization. Jadi SASO ini adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat standar atau technical regulasi teknis terkait
produk-produk yang akan dipasarkan atau masuk ke Arab Saudi. Nah, produk-produk yang akan masuk ke Arab Saudi itu harus dijamin kualitasnya dan keamanannya melalui program yang namanya Salim Garanti yang diluncurkan oleh SASO ini. Jadi program Salim Garanti itu Salim program itu untuk menjamin bahwa produk yang masuk ke Arab Saudi itu benar-benar sesuai dengan atau comply dengan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas produk. Nah, untuk menjamin hal tersebut, SASO mengeluarkan atau mengakreditasi lembaga yang mengeluarkan Certificate of Conformity. Nah, Certificate of Conformity ini ada dua macam. Pertama, Certificate of Conformity untuk produk itu sendiri. Biasanya itu untuk produk yang high risk dan medium risk. Nah, yang high risk sama medium risk ini kita katakan sebagai regulated products. Yang unregulated products itu adalah yang low risk. Kedua, itu adalah shipment certificate of conformity. Jadi ada dua certificate of conformity yang harus dipenuhi ketika barang itu akan masuk ke Arab Saudi. Nanti saya akan share ke panitia bahan paparan saya. Nah, untuk barang yang regulated atau high risk dan medium risk, ini biasanya dari SASO atau dari pemerintah Arab Saudi mengeluarkan technical regulation. Technical regulation ini yang mengatur terkait dengan standar, kemudian aspek-aspek apa saja kesehatan yang harus dipenuhi oleh importir maupun eksportir yang ada di negara produsen. Nah, sertifikat ini harus masuk melalui aplikasi platform yang namanya Saber. Nanti Bapak Ibu bisa cek Saber. Nah, Saber ini kemudian bisa diperoleh. Jadi Certificate of Conformity itu yang diperoleh Saber kemudian SASO itu menunjuk sebuah sertifikat body seperti TÜV Rheinland, kemudian Rentec dan KIMA, mereka yang akan mengeluarkan Certificate of Conformity yang itu diserahkan dimasukkan melalui product registration yang ada di platform Saber. Hanya importir yang memiliki company registration atau kita katakan CR di sini bisa menjadi user daripada platform di platform Saber tersebut. Saber ini baru secara operasional berlaku mulai di bulan Februari 2020. Jadi Bapak Ibu, Saudi Arabia saat ini, pemerintah Saudi Arabia melakukan reformasi yang sangat besar dalam sistem perdagangan, ekspor impor maupun bea cukai, sehingga kalau kita lihat saat ini banyak sekali program-program atau platform-platform baru yang Bapak Ibu rasakan juga dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umroh, semuanya serba digital. Nah, di platform Saber ini Bapak Ibu bisa melihat ada a list of SASO approved conformity bodies atau certified bodies, kemudian ada list tentang technical regulation dan lain-lain. Nah, ini mungkin sangat teknis Bapak Ibu, nanti saya share aja. Kemudian yang kedua itu adalah SFDA, Saudi Food and Drugs Authority. Nah, Saudi Food and Drugs Authority ini adalah badan yang mengatur
masuknya barang-barang atau barang-barang makanan dan minuman maupun kosmetik dan obat-obatan yang akan dipasarkan di Arab Saudi. Nah, secara umum bahwa yang berlaku untuk produk-produk impor adalah bahwa seluruh produk makanan dan minuman itu tidak akan dipasarkan, tidak bisa lepas atau tidak bisa di clearance di Arab Saudi sebelum mendapatkan approval dari Saudi Food and Drugs Authority. Nah, kemudian kedua, SFDA juga, Saudi Food and Drugs Authority juga dia bertanggung jawab untuk mengembangkan sebuah aturan-aturan yang ada di Arab Saudi terkait dengan controlling dan clearance proses di Arab Saudi. Selain itu juga mereka juga punya otoritas untuk melakukan audit terhadap company atau barang yang diekspor dari negara tertentu. Jadi seperti misalnya mereka melakukan audit terhadap produk daging di negara ekspor. Jadi misalnya Indonesia akan mengirimkan daging ataupun daging saat ini dilarang. Ikan. Mereka biasanya melakukan inspeksi atau audit ke pabrik pengelolaan ikan maupun daging yang ada di negara ekspor. Ini juga salah satu kewenangan yang dimiliki oleh, dan itu juga sama berlaku dengan maksudnya ketentuan yang berlaku di Indonesia. Biasanya juga kita mengirimkan ahli ke negara-negara yang akan melakukan eksportasi ke Indonesia. Nah, saat ini di SFDA dan Badan POM sudah menandatangani nota kesepahaman MOU di mana di salah satu butirnya adalah mereka bisa mempermudah transaksi maupun ekspor impor antara kedua negara, khususnya produk-produk yang memang dibutuhkan oleh penduduk ataupun konsumer yang ada di Arab Saudi. Nah, secara umum import regulation di SFDA itu adalah bahwa untuk produk untuk produk yang terkait dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan, kita harus memiliki yang namanya residual control plans. Jadi rencana kontrol penanganan waste atau limbah dari produk finish produk yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan traceability system. Jadi eksportir atau negara pengekspor produk-produk yang mengandung produk makanan, khususnya yang mengandung hewan atau binatang dan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan itu harus memiliki traceability ketertelusuran, ya, terkait asal daripada binatang maupun hewan yang diproduksi. Nah, SFDA juga memiliki exemption atau temporary exemption, produk-produk yang bisa masuk meskipun secara ketentuan ini belum memenuhi aturan yang berlaku di Arab Saudi. Misalnya saat ini kalau kita lihat pada saat sebelum pandemi itu, misalnya produk ikan itu sejak 2018 belum ada perusahaan eksportir Indonesia yang approve atau disetujui oleh SFDA untuk masuk ke pasar Arab Saudi. Namun demikian, produk-produk itu tetap masuk
seperti produk tuna. Tuna kaleng itu kan sangat banyak dan menjadi salah satu makanan favorit di Arab Saudi. Jadi kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, untuk produk untuk produk hewan seperti produk daging, nah Bapak Ibu harus mempunyai halal slaughter certificates. Jadi sertifikat halal penyembelihan, kemudian halal sertifikat terhadap produk itu sendiri, dan health certificate. 3 sertifikat ini yang harus dimiliki untuk melakukan ekspor ya ke Arab Saudi untuk produk yang mengandung hewan atau daging. Nah, ada problem di sini bahwa kenapa misalnya produk daging yang mengandung daging ini kan menjadi sebuah diskusi karena produk ini sampai saat ini belum bisa masuk ke Arab Saudi. Di samping memang Indonesia menjadi salah satu negara yang juga masih mengimpor produk-produk daging. Namun demikian kita pahami bahwa untuk kebutuhan haji dan umroh misalnya, produk daging ini dibutuhkan sangat besar, daging rendang dan lain-lain. Dan kesempatan ini untuk produk meal ready to eat atau ready meal to eat ini menjadi sebuah potensi yang sangat besar. Namun sampai saat ini belum ada approval dari SFDA untuk produk-produk tersebut. Salah satu yang menjadi kendala adalah bahwa kita tidak memiliki, belum ada badan atau lembaga di Indonesia yang terakreditasi oleh halal center yang ada di SFDA. Nah, dulu sebelum pembentukan halal center di SFDA, sebelum tahun 2020, itu biasanya pengajuan halal slaughter certificate ini melalui Rabithah Alam Al-Islamiyah kan. Nah, mulai tahun 2020 ini SFDA membentuk halal center di mana mereka yang akan mengakreditasi lembaga-lembaga atau lembaga RPH kalau kita katakan slaughter center yang sudah memenuhi ketentuan yang ada. Nah, ini juga menjadi sebuah peluang, bahkan saya katakan menjadi sebuah peluang bisnis. Karena negara-negara yang lain di Amerika Selatan, misalnya di Brasil, mengapa mereka bisa mengekspor semikian banyak produk-produk hewan, produk daging masuk ke Arab Saudi, sedangkan dari Indonesia sendiri yang kebutuhannya cukup besar untuk jamaah haji dan umroh belum bisa ada. Nah, jika memang teman-teman anggota AMPUR ini bisa memanfaatkan momentum ini, jadi bisa memanfaatkan jaringan yang ada, membentuk sebuah certified body khususnya untuk halal slaughter certificates, Pak. Kemudian untuk produk-produk buah-buahan dan sayur-sayuran, ada sertifikat yang harus dipenuhi, atau biasanya sertifikat of phytosanitary, bahwa produk itu aman dari bakteri dan virus-virus yang organisme yang bisa membahayakan kesehatan. Harus ada biasanya juga diminta ada sertifikat of fumigation dan sertifikat of HCCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi bahwa produk itu tidak mengandung barang yang berbahaya. Nah, ini ada beberapa regulasi juga untuk terkait produk-produk makanan yang baru saja di akhir tahun, kurang lebih pertengahan tahun 2020 ini diluncurkan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu terkait dengan sertifikat halal untuk produk yang mengandung daging dan ayam ini. Jadi harus disertakan pada saat kita melakukan ekspor atau clearance di Arab Saudi. Ini berlaku mulai 1 November 2020 bagi lembaga atau negara yang telah terakreditasi dengan Halal Center SFDA. Dan mulai berlaku 1 Maret 2021 bagi yang belum terakreditasi Halal Center. Jadi masih diberikan waktu sampai bulan Maret untuk mendapatkan akreditasi dari Halal Center yang ada di SFDA. Kemudian mereka juga mensyaratkan adanya sertifikat food hygiene yang berlaku mulai 7 Januari 2021
sertifikat organik. Nah, ini jadi kalau kita mengekspor produk-produk sayuran biasanya yang kita klaim atau pakai logo yang namanya logo organik atau apa ekologis yang ramah lingkungan, nah itu harus dibuktikan juga dengan sertifikat organik yang diakreditasi atau yang diakui oleh Saudi Food and Drugs Authority. Sampai saat ini baru ada kurang lebih 6 lembaga di Arab Saudi, 6 lembaga di dunia ini yang diakui oleh SFDA. Pokoknya intinya, kalau kita mau melihat bagaimana regulasi daripada Arab Saudi ini, kita bisa melihat peraturan yang ada biasanya merujuk ke peraturan yang ada di Amerika. Jadi, once lembaga akreditasi ini, lembaga lisensi organik ini dikeluarkan atau diakui oleh pemerintah atau USFDA, itu biasanya juga diakui oleh Saudi Food and Drugs Authority. Nah, kita juga perlu memahami bahwa hampir sebagian besar produk-produk makanan yang masuk ke Arab Saudi itu dibebankan biaya masuk sekitar 5%. Dan untuk produk-produk excise tax, untuk produk-produk yang mengandung gula, itu dibebankan pajak sebesar 50%. Jadi nggak makanya tidak heran kalau kita lihat banyak produk-produk yang mengandung gula, soft drink, kemudian minuman-minuman, makanan-makanan itu naik kurang lebih ya 15 sampai 50% di Arab Saudi. Nah, selain itu juga ada peluang untuk Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa Arab Saudi juga intens sekali melakukan pembangunan. Ada kurang lebih 28 cities, new cities di Arab Saudi yang diprogram dibangun sampai tahun 2030. Selain ada 3 mega cities yang Bapak Ibu juga tahu, ada NEOM, ada Red Sea, ada Amaya, program Amaya yang akan dibangun di Arab Saudi. Artinya ini juga menjadi sebuah peluang bagi Bapak Ibu bagaimana bisa mengisi dari sisi misalnya furniture, building construction, building materials, kemudian dari toiletries. Ini kan juga peluang, artinya kalau kita bisa mengisi, itu baru dari sisi materials atau bahan bangunannya ya. Ada juga dari sisi services, ya construction services dan lain-lain ini juga menjadi peluang bagi Bapak Ibu yang bergelut di bidang haji dan umrah, pengelolaan haji dan umrah. Nah, ada peluang yang lain lagi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan, itu terkait dengan perdagangan melalui e-commerce. Jadi kalau kita lihat ini, Saudi Arabia atau region kawasan Middle East ini memiliki pertumbuhan e-commerce atau perdagangan e-commerce digital yang cukup tinggi. Itu kedua setelah Central maupun European Europe sebesar 20-an% ya. Kemudian e-commerce secara growth di Arab Saudi juga termasuk tertinggi, ada 11%, di urutan ke-7 di dunia. Dan kalau kita lihat secara umum, gambaran transaksi e-commerce di dunia setelah COVID ini, hampir seluruh sektor yang menggunakan platform e-commerce ini mengalami pertumbuhan. Ya, mulai dari retail supermarket, kemudian tiket media, ini ada banyak, semuanya rata-rata tumbuh kecuali bidang tourism. Tourism ini yang sangat terpukul, kurang lebih 30-40% turunnya. Nah, Saudi Arabia juga kita ketahui sebagai jaringannya juga bagus dan lain-lain, dan perdagangan e-commerce ini juga tumbuh kurang lebih 55%, Pak. Dan kalau kita lihat di kawasan GCC misalnya, Arab Saudi ini juga menguasai. Jadi diproyeksikan Arab Saudi ini menjadi pusat perkembangan perdagangan e-commerce karena dia menguasai kurang lebih 42% dari yang tertinggi ya di kawasan GCC countries. Nah, produk-produk apa yang banyak dijual dan laku melalui platform e-commerce itu
bisa kita lihat ada produk fashion biasanya, kemudian home decor, elektronik, ada juga aksesoris. Nah, peluang-peluang ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, anggota Ampuri untuk masuk ke Arab Saudi. Nah, juga kita di tim ekonomi dan perdagangan di Arab Saudi juga dengan berbesar hati kami ingin juga membantu Bapak Ibu untuk memfasilitasi misalnya ada memang produk-produk atau ada misi-misi dagang atau misi-misi bisnis yang dilaksanakan oleh Ampuri yang bisa kita koordinasikan dengan para pengusaha yang di Arab Saudi. Saya bahkan punya satu pemikiran, misalnya teman-teman di Ampuri melakukan sebuah paket khusus, misalnya ini sekedar ide aja Pak, paket umroh juga paket bisnis. Artinya pada saat mereka datang ke sini, para eksportir, mereka juga bisa ketemu dengan counterpart yang ada di sini. Misalnya pebisnis misalnya beras atau coklat. Nah, nanti kita coba temukan dengan para importir atau buyer di bidang yang sama di Arab Saudi, sehingga ke depan bisa ada transaksi ataupun ada kesepakatan bisnis yang bermanfaat. Jadi ini juga menjadi satu peluang bagi Bapak Ibu di Ampuri. Intinya kami di tim ekonomi perdagangan, khususnya kami di ITBC, menerima Bapak Ibu, ada inquiry terkait dengan produk yang dibutuhkan di Arab Saudi maupun yang dibutuhkan di yang banyak masuk melalui pengusaha di Arab Saudi. Kemudian kami juga siap untuk memfasilitasi Bapak Ibu untuk bertemu dengan counterpart atau pebisnis yang ada di Arab Saudi, dan kita juga melayani seandainya Bapak Ibu ada melakukan kesepakatan bisnis. Nah, itu kan kadang-kadang kita ragu bahwa perusahaan itu apakah benar apa tidak, gitu kan, reputasinya seperti apa. Kita juga siap membantu untuk melakukan background checking terhadap perusahaan tersebut. Itu saja mungkin Pak Agus. Mohon maaf kalau terlalu lama, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rifai ya, sudah memaparkan tentang peluang-peluang yang ada di KSA dan kondisi saat ini. Kalau kita lihat bahwa potensi yang ada di sana, 20 juta warga KSA dan 10 juta ekspatriat, kemudian Indonesia masih berada di urutan ke-16, memang ada penurunan sejak pandemi ini, ya ada 14% penurunan non-migas, dan kalau kita lihat potensi yang paling tinggi juga masih ada di food industry ya, sekitar 30%, kemudian buah-buahan 10%, kayu dan furniture 12 dan 6%. Saya rasa ini peluang-peluang yang masih terbuka untuk kita. Nah, selanjutnya saya mau beralih ke Pak Reza ya, sebagai orang juga yang memahami tentang ekspor ini. Pak Reza mungkin bisa memaparkan kepada kita bagaimana melihat peluang-peluang ekspor di KSA ini dan Timur Tengah. Kemudian apa yang bisa dilakukan kerjasama dengan Ampuri ini Pak, sebagai FTA Surabaya, apa yang bisa dilakukan dengan Ampuri, karena saya lihat kerjasama dengan DPD GPI Jatim itu cukup bagus nih, FTA dengan GPI Jatim. Kira-kira apa nih Pak Reza yang bisa dikerjasamakan nih dengan Ampuri melihat peluang bisnis yang ada di KSA? Silakan Pak Reza. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, dari DPP Ampuri, kemudian dari DPD Ampuri Sulampua, Bapak Ardiansa, Bapak Muhammad Rifai Abbas, dan sahabat saya Bapak Abdul Halim dari Samuel Katri Trading. Kita ketemu di Zoom lagi nih sama Pak Rifai sama Pak Halim. Begini, boleh nggak saya minta izin saya dikasih sebagai co-host supaya saya bisa tampilkan slide presentasi? Kalau bisa. Bisa. Oke. Tolong admin di Pak Reza dijadikan co-host. Sebetulnya
ini agak unik sedikit sih. Ampuri ini kan biasanya kan membawa orang ke sana gitu. Kalau saya sih idenya sih ada dua, tapi kenapa sih Ampuri juga tidak berusaha membawa orang Arab Saudi itu ke Indonesia? Kan di situ. Karena peluangnya sangat banyak sekali dan kebanyakan orang Saudi itu kalau dia datang ke Indonesia, dia tidak mungkin datang sendirian atau berdua. Mereka biasanya family vacation yang mana kalau sekali datang itu bisa kurang lebih sampai 10 sampai 12 orang. Dan dia tidak mungkin sebentar, pasti dia di sini tuh long stay, paling tidak seminggu atau 2 minggu. Nah, ini adalah peluang yang sangat bagus yang bisa digarap. Izin saya mau share screen. Waduh, kenapa jadi begini? Sebentar. Oops. Belum keluar ya? Sudah keluar belum? Materi saya? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Mestinya bisa. Oke. Pak. Mohon maaf kalau nggak bisa share screen, maka saya akan menyampaikan materinya begini aja deh. Nanti saya share di chat. Oke, jadi sebetulnya yang paling penting bagaimana peluang bisnis menembus pasar ekspor Indonesia ke Saudi itu sangat banyak. Ya. Yang pertama, bagaimana kita menjadi kolaborasi kreatifpreneur menuju Indonesia mandiri. Segala macam upaya cara dari pemerintah itu sangat banyak, tetapi kendalanya adalah seperti yang disampaikan tadi Pak Rifai Abbas, ekspor itu mudah, yang susah adalah ketemu dengan buyernya, mencari buyer yang bisa dipercaya. Nah, Bapak-bapak sekalian yang di bidang Ampuri ini kan sebetulnya sangat mempunyai peluang yang sangat besar untuk melakukan negosiasi, pertemuan bisnis, dan segala macam, dan Bapak-bapak sekalian sudah dipercaya oleh para pelaku usaha di Saudi Arabia. Ini adalah peluang yang sangat baik. Ya. Karena tidak semua orang Indonesia itu bisa bertemu langsung ketemu dengan pebisnis yang handal di Saudi Arabia. Rata-rata orang-orang Saudi itu mereka tidak mau menjalankan bisnisnya. Yang menjalankan adalah biasanya ada orang Sudan, kemudian ada orang Pakistan, dan orang India. Dan saya sudah masuk ke Saudi sejak tahun 2003, jadi 17 tahun sudah bermain di Saudi. Saya juga pelaku usaha ekspor. Ternyata untuk bisa sampai masuk ke sana tidak bisa langsung sekali pameran langsung dipercaya. Kadang-kadang orang Saudi itu datang ketemu kita, say hello, ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, tahun depan begitu lagi, sampai tahun ketiga, keempat, baru mereka percaya dan baru mereka mau deal dengan kita. Dan itu perjuangannya sangat panjang. Itu ciri-ciri orang Saudi. Beberapa sektor, kayak sektor obat-obatan, itu biasanya menguasai orang Sudan, sektor makanan orang Sudan, kemudian kalau sektor otomotif itu kebanyakan orang Yaman. Jadi mereka mempunyai karakteristik yang berbeda, dan ini Pak Rifai sudah paham mestinya seperti ini. Nah, karakteristik mereka itu yang harus kita tangkap, bagaimana kita harus menjadi teman atau sahabat yang baik buat mereka. Ya. Saya lanjutkan, semua produk Indonesia sebetulnya mempunyai potensi yang bagus. Tergantung segmen pasar kita mau kemana, ya kan? Jadi tadi sudah disampaikan juga, ekspor bukan hanya sebuah produk jasa, tetapi juga bisa menjadi satu produk komoditi juga bisa. Ya. Nah, sekarang ini kalau saya lihat dari peluang usahanya, dari teman-teman Ampuri, kalau kita membawa jamaah umroh misalnya, rata-rata para jamaah umroh itu, mereka kalau berangkat, biasanya bagasinya 20 kilo. Ya kan? Padahal kalau pulang, mereka bisa sampai 40 kilo. Padahal kita dapat jatah dari airline itu 40 kilo, biasanya seperti itu. Maka
ada selisih 20 kilo, itu bisa dimanfaatkan untuk bisa menawarkan barang-barang sampel yang biasanya bagi para pelaku usaha UMKM itu susah untuk mengirimkan barang sampel langsung ke Saudi. Kalau misalnya barang itu bisa jadi satu dengan jamaah umroh, mungkin lebih gampang, karena kan luggage-nya bisa dengan grup. Contohnya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu peluang sebetulnya. Maka sampel-sampel barang tersebut dengan mudah bisa langsung sampai ke tujuan calon pembeli, dan mereka bisa langsung melihat, merespon, merasakan, dan menilai. Nah, Bapak-bapak sekalian yang menjadi agen biro perjalanan, mungkin bisa menjadi traders di sini, bisa menjadi agennya, bisa bekerja sama mewakili UKM yang ada di Indonesia. Karena bapak-bapak yang punya jalur yang sangat baik dengan komunikasi dengan pihak di Saudi. Ini yang jarang dimiliki oleh para UKM pelaku usaha Indonesia. Makanya banyak kadang-kadang kita kalau mau kirim barang, kadang-kadang saya sendiri kalau kirim dokumen, daripada lama, saya titip dengan travel yang umroh, saya ke bandara, kemana? Jeddah apa Madinah? Oh Jeddah, oke, saya titip dokumen, BL, dokumen segala macam. Besok ada yang ngambil di bandara, nomor kontaknya ini. Tapi semua barang-barang itu barang-barang yang legal ya. Ini dokumen yang dilihat ya dokumen ya, ini tolong disampaikan. Itu lebih cepat. Nah, jasa-jasa seperti ini atau bisa disebut kadang-kadang kita sebut just tip, itu juga peluang usaha buat para pelaku usaha perjalanan travel umroh. Ya. Yang penting, saya nggak bisa menyampaikan ini ya materinya ya. Coba nanti materinya saya sebentar. Sebaiknya materinya saya taruh di chat supaya bisa masuk. Udah di share di screen. Saya coba dari tadi share screen nggak bisa nih. Sekarang di sini dia whiteboard ininya. Apa? Iya. Bentar, saya coba share screen-nya nggak bisa. Karena saya pakai Mac soalnya. Agak beda mungkin ininya. Sebenarnya sih bisa sih. Bentar ya. Soalnya kalau pakai ini lebih enak sebenarnya. Sebentar ya, mohon maaf. Ada basic, advanced, files. Oke. Pangsa pasar orang Indonesia aja cukup banyak. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Agus tadi atau Pak Ardi mau ekspor beras segala macam, kita nggak usah jauh-jauh ke beras lah. Ya. Beras itu termasuk lartas, larangan terbatas. Jadi bukan dilarang ekspornya, tetapi ada batasannya. Siapa yang berekspor itu harus eksportir yang terdaftar di Kementerian Perdagangan. Kalau ditanya beras di Saudi, beras Indonesia dengan beras Thailand, mungkin bisa tanya ke Pak Halim, kita kalah dengan Vietnam dan Thailand. Kenapa? Kalah di harganya. Di sana jauh lebih murah dari sana. Begitu. Jadi kita kalau mau masuklah yang lain-lainnya, jangan yang beras. Masuklah yang food processing, yang makanan olahan. Ikan bisa masuk. Mungkin saya sedikit memberikan informasi ke Pak Rifai Abbas bahwa sudah ada 19 perusahaan pengolahan ikan yang mendapatkan SFDA di Saudi. Itu ada 19, nanti saya bisa kasih datanya, sudah bisa masuk ke sana yang bentuk can. Tetapi mereka belum bisa memasukkan dalam bentuk segar. Nah, kalau yang bentuk can atau frozen itu belum bisa kalau yang can sudah bisa masuk, yang frozen belum bisa masuk. Karena di Saudi kebanyakan mintanya segar, ikan segar. Nah, ikan segar itu butuh sertifikasi khusus yang tidak mudah dari Saudi dan dari Indonesia juga. Bisa dilanjutkan slide-nya? Brand itu punya nilai. Jadi kalau nggak ada brandnya mungkin harganya cuma $20, tapi kalau ada brandnya $150. Jadi orang Saudi itu
kalau misalnya bapak-bapak yang sudah sering ke Saudi di Jeddah ya, di brand-brand terkenal ternama itu selalu penuh. Tetapi kalau misalnya di pasar-pasar tradisional atau di shopping mall, misalnya di Balat atau di mana itu, yang belanja orang Indonesia. Kalau yang orang Saudi tidak di situ, pasti di Italia seperti itu. Ya, itu rata-rata orang Saudi seperti itu. Jadi dia lebih milih ke brand. Nah, kalau kita pengen bagus, buatlah kita itu seakan-akan tebar pesona produknya harus bagus. Lanjut. Dilanjutkan. Nah, permasalahan kita yang kita punya itu adalah seperti ini. Yang di sebelah kiri, pengusaha kita punya produk yang punya daya saing. Produk Indonesia itu bagus-bagus. Saya akui bagus-bagus. Kapasitasnya cukup. Sumber daya manusianya ada yang mengerjakan. Kesediaan sumber daya alam banyak. Produknya kompetitif. Olahnya juga bagus. Peluang pasar ada. Daya saing ada. Yang nggak ada apa? Rata-rata kita tuh kurang bisa memenuhi standarisasi produk. Yang kita punya di Indonesia belum tentu diterima di Saudi. Mereka punya standar tersendiri. Nah, untuk tahu standarnya apa? Nah, ini adalah tugas dari perwakilan fungsi ekonomi dan perdagangan kita yang ada di Saudi Arabia. Pak Rifai Abbas dengan senang hati akan membantu ini. Apa sih yang dibutuhkan? Sertifikasinya apa sih? Informasi pasarnya bagaimana? Kapasitas kita rata-rata kalau diminta. Orang Saudi itu kalau minta barang nggak mungkin sedikit, pasti banyak. Dia bisa membayangkan peluang untuk jamaah haji. Misalnya tahun depan udah dibuka, insya Allah. Umroh udah dibuka. Ya, Surabaya mulai tadi hari ini sudah berangkat umrohnya. Nggak mungkin mereka pesannya sedikit, pasti banyak. Dan harga kuantiti yang besar itu, rata-rata pengusaha kita tidak bisa memenuhi kebutuhan yang besar. Nah, ini makanya butuh networking kerjasama sesama pengusaha. Kontinuitas kita belum terjamin. Kalau kapasitas 1.000 diminta 5.000, pasti nggak bisa. 1.000 pertama hasilnya bagus, tetapi kalau sudah naik ke 2.000, 3.000, 4.000, pasti hasilnya akan menurun. Silakan dilanjutkan. Nah, saya hanya sedikit memberikan informasi bahwa di FTA Center itu kami memberikan jasa sosialisasi, konsultasi, dan advokasi. Jadi FTA Center ini adalah satu lembaga di bawah Kementerian Perdagangan. Di Makassar ada FTA Center Makassar, di sana ada Pak Khairul Burhan yang menangani. Jadi kami di seluruh Indonesia itu ada 6, ada di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Dan insya Allah tahun depan, mulai tahun 2021, FTA Center Surabaya akan berubah fungsi menjadi Indonesia Export Center. Jadi mungkin sekedar informasi ke Pak Rifai, tahun depan kami fungsinya sudah hampir sama dengan ITPC. Tugas kami adalah memberikan pelayanan sama dengan ITPC, tetapi untuk domestik. Jadi kita akan saling melingkar antara perwakilan perdagangan kita atas perdagangan di luar negeri dengan Indonesia. Jadi kalau di luar negeri yang mencari pasarnya ITPC, di Indonesia kami, Indonesia Export Center, yang mencari source produknya. Jadi nanti kami harapkan tahun depan Bapak Ibu bisa bergabung, mendekatkan kepada kami untuk bagaimana memberikan data-data produk yang Anda miliki, dan kami akan bekerjasama dengan seluruh ITPC di seluruh dunia untuk membantu memasarkan produk Bapak Ibu sekalian. Silakan dilanjutkan. Next. Kami di FTA Center memang salah satunya adalah memberikan bantuan informasi, sosialisasi tentang perjanjian-perjanjian perdagangan yang dibuat antara Indonesia, bilateral dan multilateral dengan negara lain. Jadi misalnya, kalau Bapak Ibu punya kesulitan ekspor ke negara Eropa, masih ada negara lainnya yang punya kerjasama dengan Indonesia, bahkan mempunyai mempunyai kelebihan-kelebihan. Misalnya dengan Australia kita punya IACPA, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang mana semua produk Indonesia masuk ke Australia, tarifnya itu udah 0%. Ya. Kemudian kita dengan Cina, semua produk yang kita ekspor ke Cina itu tarifnya adalah 0%. Kita dengan Jepang, IJPA itu juga ada sekitar 99,9% produknya itu 0%. Syaratnya hanya harus melampiri COO, Certificate of Origin. Lanjut. Ini yang sudah conclude, maksudnya yang sudah selesai dan sudah disepakati. Kita dengan Saudi Arabia belum, cuman dengan Saudi Arabia kalau tidak salah kita ada perjanjian counter trade yang mana Indonesia itu membeli
minyak bumi dari Saudi Arabia untuk diproses di Indonesia dengan harapan mereka juga membeli produk-produk Indonesia. Tapi converted ini masih belum optimal karena biasa Saudi kadang-kadang dia milih barang yang lebih baik dan lebih mahal daripada dari Indonesia. Tapi kita meyakinkan bahwa yang butuh bukan orang Saudi tapi orang Indonesia sendiri. Next. Nah, mari kita support lokal produk. Jadi kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Cuman saya punya ide tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rifai Abbas. Kalau Pak Rifai punya ide, kenapa tidak umroh sekalian melakukan perjalanan bisnis? Kalau saya, kenapa tidak mengajak orang Saudi juga berlibur ke Indonesia? Kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita punya destinasi halal. Kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita punya keramah tamahan yang luar biasa. Saya memberikan gambaran, kenapa kok Malaysia diminati orang Saudi? Karena Malaysia, dia mendeklarasikan your second home from Middle East. Jadi, Indonesia juga banyak kok yang seperti di sana. Dan sudah banyak orang-orang Saudi yang liburan di Indonesia dengan keluarga. Cuman permasalahannya mereka belum terorganisir. Nah, ini kalau misalnya teman-teman dari Ampuri bisa mengorganisir dengan baik, insya Allah akan lebih banyak orang dari Timur Tengah yang liburan ke Indonesia. Sekarang dari Saudi itu, saya nggak tahu Pak Rifai, apakah benar apakah sekarang sudah bebas visa lagi atau mereka masih pakai visa ya? Kalau nggak salah dulu pernah ada kesepakatan bisa bebas visa, maka itu akan luar biasa. Akan banyak peluang orang Saudi yang liburan saja. Sekarang nanti ada permen Kumham yang baru untuk pebisnis yang akan ke Indonesia, itu nanti harus menyetorkan sejumlah uang gitu Pak. Untuk saat ini ya, berlaku selama masa pandemi ini Pak. Jadi jaminannya itu adalah uang yang disetorkan oleh pengusaha di Saudi Pak. Silakan Pak Reza dilanjut Pak. Ya, mohon maaf tadi keputus. Gimana Pak Rifai? Ya Pak Rifai. Ada Permen Kumham yang baru tuh Pak, nomor 26 tahun 2020. Ya. Itu juga selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja Pak. Jadi untuk pebisnis atau investor yang akan saat ini kan belum dibuka untuk visa masuk ke Indonesia kecuali dengan adanya jaminan. Nah, jaminan ini atau rekomendasi dari pengusaha di Indonesia itu akan diubah menjadi ada sejumlah uang yang disetorkan sebagai deposit oleh pebisnis maupun investor yang akan datang ke Indonesia. Nah, ketentuan ini berlaku hanya pada saat pandemi ini, Pak. Jadi gitu ya. Yang bebas visa itu untuk saat ini masih di hold, Pak. Di hold ya. Nah, cuman mungkin sebagai informasi yang agak sedikit masalah ini dari Saudi ini, kalau mereka mau transfer ke Indonesia sebagai bentuk investasi, itu tidak mudah. Regulasi tidak mudah dari Saudi. Jadi kebanyakan para pelaku bisnis yang di Saudi, kalau mereka mau transfer uang ke Indonesia, declare-nya itu berbeda. Bukan untuk membeli barang atau segala macam, tetapi deklarasinya kadang-kadang untuk bayar untuk sumbangan atau bayar tenaga kerja, itu seperti itu. Jadi saya sendiri beberapa kali melakukan ekspor ke Saudi. Kalau saya baca form M1-nya itu transfer dari mereka itu declare-nya bukan pembelian. Saya nggak tahu apakah aturan sekarang di sana itu kalau barang, maka ada barang yang masuk di sana akan dihitung dengan pajak segala macam. Jadi mereka selalu donation atau dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Pak Reza atas presentasinya, dan saya rasa kita lihat insya Allah kayaknya ini Ampuri harus melakukan pertemuan lanjutan nih dengan Pak Reza supaya bisa berkolaborasi.
Baik, untuk pemateri selanjutnya yaitu Bapak Abdul Halim. Beliau adalah konsultan Sami Al-Hatiri trading untuk di KSA. Pak Halim mungkin bisa dijelaskan kepada kita ini kira-kira bagaimana ini membangun branding di supaya bisa bersaing di KSA ini Pak, atau Timur Tengah juga. Silakan Pak Halim. Baik, terima kasih Pak Agus sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru saya, Kepala IT kita Bapak Rifai Abbas, dan di sini ada Bapak saya yaitu Bapak Joko Asmoro, dan senior saya Bapak Reza Fernanda, juga Ketua Umum DPP Ampuri Silampua Bapak Firman M. Nur MSC, dan Ketua DPB Silampua Pak Adi Arensah. Juga di sini ada importer produk Indonesia yaitu Syekh Muhammad Bawakib, yaitu yang menjadi salah satu sponsor di acara ini dari Alkomah. Di sini juga ada Pak Didik, di mana Pak Didik ini yang menjadi penggabung terlaksananya acara ini. Jadi sebenarnya kami itu hanya bincang-bincang ringan waktu itu dengan Pak Didik, dengan Pak Joko Asmoro dan Muhammad Wakin, terjadilah ide untuk membuat seperti ini, dan inisiatornya adalah Bapak Joko Asmoro. Baik, teman-teman para anggota webinar atau Ampuri, mungkin saya bisa paparkan teknis di lapangan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman saya untuk peluang pasar di Arab Saudi. Baik, mohon kepada host untuk share file presentasinya. Ya, jadi oke, next Pak, next yang second page. Ya, di sini ada 7 langkah yang membangun produk ekspor. Sebenarnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rifai juga Pak Reza, kita jangan melihat bahwa ekspor produk ke Saudi itu kebayangnya seperti horor gitu ya. Jangan. Jadi anggaplah bahwa ekspor produk ke Saudi sangat mudah dan sangat gampang sekali, apalagi teman-teman anggota Ampuri ini selalu datang untuk membawa jemaah haji. Itu sebenarnya kesempatannya sangat besar sekali dan lebih besar daripada teman-teman UKM yang ada di Indonesia yang sama sekali tidak pernah datang langsung ke Arab Saudi. Bapak Ibu sekalian, anggota Ampuri kan selalu membawa jemaah ke Arab Saudi. Di sisi lain juga pasti ketemu dengan orang-orang pengusaha-pengusaha di Arab Saudi. Tentunya itu sangat mudah sekali. Baik, mungkin yang harus beberapa hal, artinya 7 hal yang mungkin harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengenai produk brand. Brand itu adalah merek dari produk kita untuk diekspor, semisal pembuatan produk seperti yang Pak Reza sampaikan bahwa brand itu mempunyai nilai. Nah, brand ini adalah jati diri dari produk itu sendiri setelah kita mempunyai perusahaan. Terus yang kedua adalah produk title, nama dari produk, ya kan? Nama produknya apa? Kalau tadi brandnya ada, sekarang produk title-nya juga ada. Artinya nama produknya apa, dan produk itu bisa dideskripsikan melalui produk title ini. Dan tentunya untuk produk title ini harus terintegrasi oleh produk itu sendiri. Artinya dalam artian bahwa kita membuat nama produk itu
memang sesuai dengan produk di dalamnya. Artinya dalam artian kalau kita mendeskripsikan seperti membuat nama produk misal banana chips atau keripik pisang gitu kan, yang tidak mungkin di dalamnya itu berisi keripik singkong kan begitu. Itu salah satu contoh gampangnya seperti itu. Atau produk misal seperti ini, seperti bumbu-bumbu atau rempah-rempah. Nah, rempah-rempah otomatis kita memberi deskripsi bahwa nama produk itu sesuai dengan produk di dalamnya. Itu salah satu langkah untuk membuat produk ekspor. Dan yang harus yang lebih pentingnya adalah bahwa kita itu sudah mempunyai export minded gitu kan. Jadi walaupun kita misal membuat suatu produk, ya walaupun itu dijual dengan misal mau dijual hanya di lokal, tidak ada salahnya kalau kita itu membuat suatu produk yang memang orientasinya ke ekspor gitu. Nah, terus yang ketiga adalah artwork atau desain, ya kan, atau desain. Desain ini akan memberi informasi kepada calon buyer atau kepada konsumen, sehingga begitu kita melihat desain dari produk itu sendiri atau artwork itu sendiri, tertarik untuk membeli atau sekedar ngepoin lah kata anak-anak sekarang. Artinya dia akan tertarik, akan dia melihat, ada analisis, dan dia mungkin bisa rasakan seperti itu sehingga dia ada ketertarikan untuk membeli. Ini salah satu membuat ketertarikan konsumen atau calon buyer atau calon importer kepada produk kita yang kita akan ekspor. Nah, otomatis produk ini desain ini harus atraktif, ya kan, dibuat semaksimal mungkin, ya kan, seatraktif mungkin. Kalau bisa itu sangat elegan sekali karena nantinya itu akan berdampak kepada keberlanjutan atau penjualan produk itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh para senior kita sebelumnya, bahwa Arab Saudi ini senang dengan sesuatu yang wah gitu ya. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Pak Reza bahwa Arab Saudi itu untuk modern trade-nya memang orang lokalnya itu belanjanya di mall-mall besar. Kalau di sini di Jeddah itu biasanya mereka lebih belanja ke seperti Red Sea Mall atau ke Mall of Arabia di Jeddah seperti itu. Saya tidak pernah melihat di Red Sea Mall itu sepi sekalipun, walaupun hari-hari biasa, selalu penuh. Kenapa? Karena produk yang ada di dalamnya atau shop-shop yang ada di dalamnya, toko-toko yang ada di dalamnya adalah toko-toko branded semua. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di anggota Ampur ini tahulah tentang Red Sea Mall seperti apa, Mall of Arabia seperti apa, wah gitu kan. Kalau kita di Indonesia mungkin di Jakarta Mall yang paling besar, itulah orientasinya atau mindsetnya orang-orang Saudi tidak akan belanja di pasar-pasar tradisional. Terus yang keempat, kita ke ingredients, ya kan. Ingredients itu meliputi komposisi dari produk itu sendiri. Nah, lagi saya sampaikan. Bisa minta tolong suaranya. Halo, mohon maaf. Bisa dilanjutkan? Halo. Ya, silakan Pak, silakan dilanjut. Oke. Jadi sekarang ke nomor 4, yaitu produk ingredients atau komposisi dari produk itu sendiri. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian tidak usah risau, tidak usah merasa sulit untuk membuat produk itu. Yang terpenting adalah buatlah produk itu semaksimal mungkin, sekualitas mungkin. Jadi komposisi dari produk itu adalah penting. Kenapa? Karena nanti produk ini, semisal kalau kita mau ekspor ke Saudi Arabia, itu akan registrasi ke SFDA, Saudi Food and Drug Authority. Apalagi Bapak Ibu sekalian kalau sudah mengekspor produk itu ke luar negeri selain ke Saudi, khususnya mungkin sudah tes lab di FDA Amerika gitu kan, itu sangat gampang sekali dan sangat mudah. Cuman perbedaannya di sini mungkin hanya di Arabnya saja. Jadi di ingredients ini harus dijelaskan semua ya Bapak Ibu sekalian.
Misal sekarang kita bikin bumbu-bumbu rendang. Nah, saya mungkin karena tadi juga disampaikan oleh Bapak Rifai bahwa sesuatu atau produk yang ada ada daging atau daging ayam atau daging sapi di Saudi masih belum bisa masuk dari Indonesia. Jadi kalau misal Bapak Ibu sekalian mempunyai demand pasar di Arab Saudi dan ingin mengekspor produk seperti rendang, ya kan? Itu usahakan di produk title-nya jangan ditulis bumbu rendang daging sapi. Jangan ditulis daging, nggak usah. Jadi langsung aja ditulis bumbu rendang gitu aja. Jadi dari bumbu rendang ini itu sendiri itu harus dijelaskan semua detail secara detail. Misal di dalamnya ada kapulaganya, ada black pepper-nya atau white pepper, atau ada bawang merah, bawang putih, segala macam itu harus dijelaskan secara mendetail. Karena nanti hubungannya dengan registrasi di saat registrasi ke SFDA, ke Saudi Food and Drug Authority-nya. Misal jangan sampai ditulis, ada beberapa kasus ya yang saya pernah temui di sini di Arab Saudi. Jadi ada teman-teman itu di bumbu itu hanya ditulis spices gitu kan. Itu auto tolak Pak, sudah langsung dari SFDA. Kenapa? Karena spices sendiri itu mereka butuh penjelasan. Spicesnya apa? Spices itu kalau image dari orang SFDA bahwa spices itu adalah bumbu, dan bumbu itu terdiri dari beberapa bahan. Nah, ini perlu dijelaskan. Misal spices harus ada dalam kurung, di situ ada kunyitnya, ada jahenya, ada apa segala itu harus dijelaskan semua. Ini penting, sangat penting sekali dan sangat basic sekali untuk komposisi ini supaya nantinya kalau diekspor ke Arab Saudi tidak menemui kendala-kendala atau bahkan mungkin ditolak seperti itu. Untuk kalau misal Bapak Ibu sekalian membutuhkan informasi lebih detail mengenai registrasi secara teknis ya, kalau secara regulasi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rifai Abbas, dan dari dalam negeri juga dari Coach Reza sudah dijelaskan. Namun secara teknis seperti apa bisa menghubungi saya akan bantu insya Allah. Untuk apa saja yang dibutuhkan untuk registrasi ke SFDA. Terus yang kelima adalah produk shelf life. Seperti kita tahu mungkin kalau di negara-negara lain ya kan, untuk produk makanan itu mungkin untuk shelf life-nya, untuk masa kadaluarsanya ya, itu beda dengan di Arab Saudi. Arab Saudi ini untuk produk makanan hanya dibatasi sampai 24 bulan atau 2 tahun. Itu untuk produk makanan. Untuk non-food, ya, selain makanan, bisa sampai 3 tahun atau 36 bulan. Nah, jadi di produk ini harus benar-benar dijelaskan. Tidak seperti di Indonesia yang kita tahu bahwa produk di Indonesia itu hanya tertulis best before atau sebaiknya digunakan sekian. Tapi kalau produk yang akan diekspor ke Saudi harus benar-benar tercantum di situ production date-nya, tanggalnya, harinya, tanggalnya, dan tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Itu harus betul-betul dijelaskan di situ. Nah, juga dijelaskan nanti misal di packaging-nya atau di luarnya, di kartonnya ditulis juga berapa bulan, apakah 24 bulan atau 12 bulan atau 9 bulan seperti itu. Nah, ini juga penting karena nantinya impact-nya ke registrasi ke SFDA-nya. Terus peraturan yang baru sekarang yang terbaru adalah masalah nutrition fact, informasi nutrisi ya. Tadi juga disampaikan oleh Coach Reza mengenai hal ini. Sebelumnya ada beberapa produk di Arab Saudi ini tidak tercantum informasi nutrisinya. Jadi kemarin itu beberapa bulan yang lalu seperti mie telur ya, produk di sini dari Indonesia ya. Mie telur di sini banyak macamnya mie telur, termasuk Al-Gom'ah juga mempunyai mie telur. Jadi sebelumnya itu tidak diharuskan mencantumkan informasi nutrisinya. Nah, sekarang semua produk sampai beras pun ya. Kemarin mohon maaf ini sekedar cerita, kemarin kebetulan ada teman itu untuk minta bantuan
import produk beras dari Vietnam ya. Jadi di situ juga di backside desainnya, artworknya harus dijalan juga nutrisi informasinya, mulai dari kolesterolnya, sodiumnya, karbohidratnya, gulanya, terus vitamin, ada protein, ada kalsium, semua harus dilengkapi seperti itu. Sama halnya dengan produk-produk yang Bapak Ibu sekalian yang mau diekspor ke Arab Saudi atau di Timur Tengah pada umumnya. Terus yang terakhir, untuk langkah terakhir, yaitu masalah teks ya Bapak Ibu sekalian. Masalah teks ini juga rentan, kadang-kadang teman-teman kita pengusaha khususnya UKM, mohon maaf, itu hanya mencantumkan teks bahasa Indonesia, tidak mencantumkan bahasa bahasa Inggris. Kenapa harus dicantumkan dengan bahasa Inggris? Karena itu untuk mempermudah partner kita, ya, mempermudah partner Bapak Ibu sekalian di Arab Saudi importernya mentranslate produk itu dari bahasa Inggris ke bahasa Arab. Karena apapun itu, produknya apapun itu harus ditranslate ke bahasa Arab untuk kebutuhan registrasi ke SFDE. Ya, apapun itu produknya, entah itu printed di packaging, di kemasan, atau pakai stiker. Kalau itu produknya itu semuanya bahasa Indonesia, translate aja ke bahasa Inggris dulu, nanti sampaikan ke pihak importer, pihak importer akan mentranslate ke bahasa Arab. Nah, nanti stikernya itu ditempelin, tapi tempelnya harus bagus supaya tadi tidak lepas gitu ya, tidak ngelupas. Nah, itu nanti yang akan diregistrasi ke SFDE bersamaan dengan artwork-nya. Nah, tadi juga disinggung oleh Next, ini contoh produk ya, sebentar dulu ya. Tadi disinggung oleh Pak Coach Reza bahwa kita jangan jauh-jauh ke beras lah gitu ya. Jangan jauh-jauh ke beras. Beras ini kalau dari Indonesia ya mungkin saya bisa cerita, mungkin Pak Rifai juga tahu bahwa tahun 2020 sebenarnya Indonesia sudah menyiapkan sekitar 10.000 ton ya kalau nggak salah untuk kebutuhan jemaah haji, dan sudah deal dari beberapa perusahaan importer dari sini. Namun terkendala oleh tidak terlaksananya haji tahun ini. Beras, karena saya sendiri yang beras Bulog waktu itu saya sendiri yang mengecek ya. Beras itu dari Indonesia sebenarnya bagus, bahkan bagus, kualitasnya lebih bagus dari beras yang sudah ada di sini, yang setidaknya sudah eksis dan sudah kualitasnya sudah teruji. Namun dari sisi harga Indonesia jauh lebih tinggi dan bedanya sekitar 30%. Nah, ketika berbicara dengan beras ya di Arab Saudi ini sekarang mungkin hampir 70% diimpor dari Vietnam. Kenapa? Karena harga. Jadi lagi-lagi di sini itu adalah price oriented ya. Jadi harga itu sangat penting sekali. Kalau misal usahakan Bapak Ibu membuat suatu produknya itu yang bagus, yang elegan, cuman usahakan juga di cost produknya supaya tidak terlalu tinggi. Tadi ke pick sebelumnya Bapak, contoh produk ya, di sini bisa saya contohkan di sini perbedaannya antara brand dengan nama produk atau product title. Yang brand di sini ya, mohon maaf saya sebutkan di sini adalah brandnya Sasa gitu kan. Ya, usahakan juga membuat satu brand itu yang gampang diingat dan gampang dianalisa siapapun itu, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Terus di bawahnya ada product title seperti ala Kentucky seperti ini. Di sini kan ada bahasa Inggrisnya ya di bawahnya. Itu akan mempermudah Bapak Ibu sekalian berkoordinasi dengan pihak importer khususnya di Arab Saudi. Nah, terus di bawahnya lagi ada tulisan ya yang membuat orang itu tertarik. Di sini ada tulisan lebih crispy, ya kan, more crispy seperti itu kalau kita di bahasa Inggrisnya. Nah, itu akan menarik calon bayar atau konsumen untuk mengkepoin produk itu sendiri. Next Pak, monggo. Nah, ini salah satu contoh artwork atau desain. Nah, nanti di teknis registrasi di sini kan sudah lengkap tuh, mulai dari brandnya, nama title produknya,
terus apa namanya ingredients-nya lengkap di sini, terus nutrition fact-nya juga ada, terus ada barcode-nya lengkap, terus apa ada shelf life-nya lengkap di sini. Ini sangat salah satu contoh ini cara untuk registrasi KSBI seperti ini. Nah, bagaimana kalau di sini belum ada bahasa Arabnya? Nah, nantinya kalau tidak ada bahasa Arabnya di sini, yang printed di packaging itu nanti di print di stiker, dan stiker itu ditempelkan di situ, nanti itu yang akan menjadi apa file atau produk artwork yang akan diregistrasi ke SFDI. Next, Bapak. Berikutnya. Ya, page berikutnya, Bapak. Ya, di sini ada apa kategori market ya. Ada 4 kategori market di sini. Ya, ada 4 kategori market di sini. Yang pertama adalah traditional market. Tadi sudah disinggung oleh Koresisa bahwa traditional market itu ya seperti ibalat, seperti kalau orang Arab nama apa bilangnya itu syuk sa'bi gitu ya. Di pasar-pasar tradisional yang di situ apa namanya hanya membeli tidak apa kita sebagai supplier misal tidak usah pakai MOU, tidak usah pakai apa beda dengan modern trade. Itu yang pertama adalah traditional market. Traditional market ini sebenarnya suatu peluang juga bagi teman-teman anggota Ampuri yang terbiasa apa menghantarkan atau mendampingi jemaah umroh. Kenapa? Karena saya yakin dari teman-teman Ampuri ketika jemaah datang ke Arab Saudi dan mau pulang, itu hampir semua, hampir rata-rata itu masih belanja di Balat. Itu sudah tahu semua pastinya. Nah, di Balat itu kan Bapak Ibu sekalian bisa survei pasar gitu. Sekalian survei apa sih yang kira-kira diminati oleh jemaah Indonesia gitu kan. Walaupun itu misal itu dari Indonesia diekspor ke Saudi, dibeli sama orang Indonesia, dibawa lagi ke Indonesia. Adakah seperti itu? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi ini produk-produk Indonesia diekspor ke Saudi, ya kan semacam souvenir, oleh-oleh apa segala macam, ya kan dibeli oleh jemaah haji Indonesia, dibawa lagi ke Indonesia. Itu banyak seperti itu. Nah, ini kesempatan peluang besar peluang besar bagi teman-teman Ampuri seperti ini, souvenir apa segala seperti itu. Oke, bikinlah misal seperti souvenir unta atau souvenir misal souvenir Zamzam Tower ya seperti itu. As long as itu harganya kompetitif di pasar, ya kan pihak importer akan menerima itu. Ini untuk di pasar-pasar souvenir seperti itu. Terus yang kedua adalah modern trade. Nah, mungkin ya saya tidak bisa mengatakan ini mudah atau berat ya. Tapi kalau untuk modern trade ini memang butuh perjuangan ya. Masuk ke modern trade ini. Ini modern trade ini hubungannya dengan importer. Perlu diketahui kredibilitas dari importer atau partner kita di Arab Saudi. Apakah dia sudah mempunyai tim yang khusus, mempunyai tim yang solid, mempunyai tim yang bagus untuk masuk ke modern trade. Kenapa? Karena untuk masuk ke modern trade itu ada beberapa persyaratan. Di antaranya adalah opening fee. Jadi kita harus bayar, Pak, untuk masuk ke modern trade itu ya suatu contoh seperti Kiapan atau supermarket ya. Seperti di sini yang kalau di wilayah barat ada Danube, ada Bidaud, ada Sarawat, ada Panda. Itu kalau saya sih dikategorikan modern trade. Kenapa? Karena begitu kita mau supply mereka, kita harus bayar. Ada opening fee di situ. Terus yang kedua ada listing fee. Beda opening fee, beda listing fee. Opening fee itu kita bayar ketika perusahaan kita akan mencantumkan atau memasukkan perusahaan kita ke modern tersebut. Terus listing fee. Nah, listing fee adalah kalau kita mendaftarkan produk kita, ya kan satu contoh misal Sasa kita mau memasukkan produk itu dihitung harus kita membayar listing fee-nya. Nah, listing fee dihitung per SKU. Mungkin Bapak Ibu tahu per SKU adalah stock keeping unit ya. Itu item kalau kita kasarannya itu per produk. Nah, itu harus bayar SKU per SKU misal 5.000 per SKU itu harus bayar itu. Dan walaupun produknya sama tapi barcode-nya nggak sama, itu dihitung satu SKU Bapak Ibu sekalian. Ya, misal sekarang katakanlah seperti
MSG, ya kan, penyedap rasa, ada sasa penyedap rasa, tapi ukurannya ada 100 gram, ada 250 gram, ada 1 kilo, ada 454, itu dihitung presio Pak, per barcode, itu harus bayar. Kita jangan melihat sulitnya, tidak, tapi bagaimana perjuangannya untuk masuk ke modern trade ini. Terus beda modern trade, beda policy, beda ketentuan, beda peraturan. Setelah opening fee ada listing fee, di situ kita harus masuk ke peraturan yang setelahnya, yaitu adalah ada rebate. Jadi kita itu dikenakan rebate. Ya, rebate ini artinya kita dikenakan potongan setiap kita mau menerima pembayaran dari mereka. Ada rebate. Di sini rebate tergantung sesuai dengan MOU atau sesuai dengan diskusi antara calon buyer dengan pihak importer atau partner kita yang ada di Arab Saudi. Ada beberapa importer di Arab Saudi itu koordinasinya dengan pihak supplier atau pihak pabrikan atau pihak eksporter yang di Indonesia. Artinya biasanya menawarkan, saya mau masukkan ke supermarket A, bisnisnya begini segala macam. Oke, go ahead, bayar. Saya bayar 50%, Anda bayar 50%. Nggak ada masalah. Namun nanti otomatis di harga itu akan di markup beda dengan kita jual ke traditional market. Nah, di situ ada fixed rebate ya. Fixed rebate itu kisarannya di sini berlaku dari 5 sampai 12%. Suatu contoh, saya ambil contohnya seperti di Lulu. Lulu hypermarket itu hampir semua di supplier di sini itu mengambil start fixed rebate-nya sekitar 8%. Tiap tahunnya naik sampai ada 12% itu sudah ini. Nah, ini harus difahami juga oleh pihak Bapak Ibu sekalian kalau suatu saat insya Allah mudah-mudahan bisa masuk ke modern trade. Selanjutnya ada di situ ada production rebate, ada budget promotion, ada event-event atau anniversary, itu kita harus mengikuti. Tergantung nanti pihak importer Bapak Ibu sekalian bagaimana menganalisa market ini. Terus yang keempat adalah Horeca. Nah, Horeca ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah kenal loh. Dan tentunya saya yakin Bapak Ibu mestinya ini peluang besar Bapak Ibu sekalian. Dan ini sudah menjadi lahan pertanian atau dunia persilatan Ampuri ini sebenarnya Horeca ini. Kenapa? Apa itu Horeca? Horeca itu hotel, restoran, dan catering. Apakah saya salah? Apakah saya benar? Benar kan? Bahwa Horeca ini adalah sebenarnya ladang dunia persilatannya Bapak Ibu sekalian sebagai travel. Hotel, Bapak Ibu sekalian kalau ke sini harus sewa hotel. Restoran otomatis suatu saat kita akan makan di restoran. Terus catering itu sudah pasti. Karena tidak peraturan yang baru kalau nggak salah semuanya itu harus di-deal secara online. Hotelnya kita harus online, cateringnya juga harus online, transportasinya juga harus online. Mestinya Bapak Ibu sekalian mungkin secara pengalaman Bapak Ibu sekalian mestinya sudah tahu dengan market yang satu ini, ya kan? Dari situ artinya Bapak Ibu sekalian ketika datang ke Arab Saudi untuk membawa jemaah, otomatis kan sudah tahu hotelnya nginep di mana dan kebutuhan kira-kira apa sih di hotel itu, seperti toileters, ya kan, atau tisu, atau furniture, atau bedsheet, atau sarung bantal segala macam seperti itu. Saya yakin itu sudah tahu. Dan restoran itu pasti tahu kebutuhannya apa. Seperti catering juga Bapak Ibu sekalian, misal sekarang kalau mau ke Arab Saudi membawa jemaah 100 jemaah atau katakanlah 50 jemaah dan harus pesan catering selama 10 hari. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian tidak coba menawarkan, oke, saya akan deal dengan Anda, dengan catering Anda, cuman saya bawa produk ini harus dimasukkan juga. Itu sangat gampang sekali kalau menurut saya. Itu namanya take and give. Ya kan, win-win relationship. Sangat mudah sekali. Skalanya kecil, bawa aja sendiri dengan jemaah ABC. Salah satunya adalah rendang atau salah satunya adalah rawon. Tapi untuk bumbu rendang sama bumbu rawon, itu harus ngambil dari saya. Seperti itu. Ya mohon maaf, mungkin saya hanya share aja. Malaysia untuk catering hajinya, hampir semua bumbu itu
supply dari Malaysia. Itu melalui tabung haji. Langsung dealnya di Kuala Lumpur. Di sini di Arab Saudi, tabung haji atau konsul haji di Arab Saudi itu hanya sebagai eksekutor saja. Nah, ini juga bisa di copy paste oleh teman-teman. Misal teman-teman bawa jemaah umrah, jemaah haji VIP segala macam, itu bisa. Oke, saya akan deal dengan Anda untuk catering 50 orang selama 15 hari, menunya ABC. Untuk rendang harus ngambil dari saya, atau saya bayar sebagian kontrak itu dengan bumbu ini. Itu kan sangat mudah sekali sebenarnya. Ini tentunya sangat mudah sekali. Ini Horeca ini sangat erat hubungannya dengan Bapak Ibu sekalian di haji dan umroh. Dan mudah-mudahan dengan setelah acara ini Bapak Ibu sekalian bisa segera membuat suatu produk yang kira-kira menunya sudah disiapkan apa saja, plus bumbunya sudah disiapkan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu. Terus yang keempat adalah marketplace, adalah online. Online di sini seperti Bapak Rifai tadi sampaikan bahwa di Arab Saudi untuk GCC countries, Arab Saudi pertumbuhannya paling tinggi. Nah, namun kendalanya di sini ya, tantangannya di sini adalah bahwa di online market, di marketplace di sini itu mereka tidak deal dengan produk makanan. Artinya seperti souvenir, elektronik, terus barang-barangnya kosmetik, body care, ya kan, home care seperti itu. Itu untuk marketplace di Arab Saudi. Next, Pak. Nah, ini mungkin langkah-langkah ekspor ke Arab Saudi, ya kan, produknya seperti ini, ya. Maaf. Di sini langkah-langkah ekspor ke Arab Saudi bisa menjalin hubungan kerjasama dengan pihak importer. Dari sini juga bagaimana menjalin hubungan itu, informasinya otomatis bisa Bapak Ibu sekalian mendapatkan dari perwakilan di negara tujuan. Seperti di Arab Saudi, di sini ada ITPC yang dinakodai oleh Bapak Muhammad Rifai Abbas. Kalau di KBRI itu ada Pak Irwansyah namanya, itu sebagai atase perdagangan. Dan juga di sini ada beberapa event yang selalu Indonesia ikut di dalamnya. Di Jeddah ada 4 event per tahun, di Riyadh ada 3 atau 4 event juga per tahun, seperti kopi, teh, coklat, segala macam seperti itu. Terus setelah ada jalinan komunikasi yang intens dengan pihak importer, lalu mengirim sampel, ya ini lebih kepada teknis ya, kirim sampel produk apa yang itu tadi. Kembali ke produk yang awal, sampelnya itu harus sesuai dengan kriteria atau seperti batch yang pertama tadi, mulai dari brand, item name, terus ingredients, shelf life, nama perusahaan eksporter, nama perusahaan itu harus lengkap, berikut kontaknya. Itu kirim sampel untuk registrasi ke SFDA. Terus nanti dianalisa. Nah, penganalisa di sini macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada sebagian importer di sini dia bisa menganalisa langsung untuk menganalisa produk sampel yang Bapak Ibu sekalian kirim. Ada juga mereka pakai orang lain, pihak lain, pihak ketiga. Jadi karena mungkin kalau misal pihak importer ini belum punya pengalaman di produk, dia mungkin apalagi produknya itu murni berbahasa Indonesia ya, tidak ada bahasa Inggrisnya sama sekali. Nanti dia akan koordinasi dengan semacam maktab perwakilan, kantor perwakilan. Nah, di sana di situ ada yang expert di produk ini. Mereka akan menganalisa mulai dari teksnya, biasanya itu dibuka ya kan. Produknya itu biasanya dibuka, terus dicium, dirasakan. Nah, nanti itu bisa diketahui apa saja konten atau ingredient atau komposisi dari produk itu sendiri. Makanya kalau supaya lebih mengekat proses panjang penganalisan produk, ada kalanya, ada baiknya sebelum membuat produk itu harus tercantumkan teks bahasa Inggris sehingga tidak panjang nanti prosesnya. Nah, dari pihak penganalisa produk ini nanti akan merekomendasikan, minta direvisi yang ini ABC. Itu harus Anda sebagai calon eksporter harus merevisi apa yang disampaikan oleh pihak analisa atau pihak importer. Permintaan importer sesuai dengan peraturan. Kalau sudah segala macam sudah lengkap,
nanti baru diregistrasi ke SFDE. Nah, registrasi ke SFDE nanti akan menganalisa mulai dari packaging, 3D foto, 3D picture, terus ingredient, shelf life, terus teksnya, itu harus jelas semua seperti 7 langkah yang tadi saya sampaikan seperti itu. Terus habis itu Bapak melakukan produksi. Nah, produksi ini untuk memproduksi produk yang akan diekspor itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang sudah di-approve oleh pihak SFDE. Jangan pernah ekspor ya, kalau dengan skala besar jangan pernah ekspor produk itu tidak sesuai dengan apa yang di-approve oleh SFDE, karena nanti akan bermasalah di sini. Ya, saya sampaikan lagi, jangan sampai hal ini juga menjadi kendala sehingga Bapak itu merasa putus asa. Jangan. Ini hanya suatu proses untuk menuju sukses di masa depan. Once semuanya sudah selesai, sudah oke, kedepannya sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Ini karena tahap awal aja. Nah, setelah melakukan produksi, otomatis tinggal Bapak Ibu sekalian shipment atau mengkontak forwarders sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara importer dan eksporter. Nah, itu saja yang mungkin saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Halim atas presentasinya dan semakin membuka wawasan kita ya, bagaimana caranya bisa menembus pasar KSA dan Timur Tengah. Baik, untuk selanjutnya ada presentasi dari Algamah sebagai sponsor kita. Kepada Algamah kami persilakan, waktunya 5-8 menit. Silakan Pak. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذنكم أولا سنتحدث باللغة العربية إذا ممكن. نحن مؤسسة القمعة نستورد المواد الغذائية من إندونيسيا على مدى 13 سنة تقريبا. لدينا العديد من المنتجات المتوفرة الآن التي تخدم الحاج والمعتمر، كمثال القهوة والمقرمشات سواء كانت من الكربوكات أو الإمبينج بلينجو، وكذلك بخصوص لدينا منتجات خاصة بجوز الهند من شركة إيناكو، مثل البودينج، منتج خاص للمعتمر والحاج. المنتج كما هو معروف لديكم أن المنتج يعتبر زيرو كوليسترول، وهذا يخدم الحاج والمعتمر بوجه الخصوص في أداء العمرة أو الحج، خصوصا مع التعب والإرهاق الذي يؤديه أثناء العمرة. بخلاف هذه المنتجات نحن نخدم العديد من الكاترينج والمؤسسات المهتمة بشؤون الحج، كذلك السوبر ماركات في مجال المواد الغذائية بشكل خاص. لدينا تجارب سابقة كثيرة مع الكثير من الموردين من إندونيسيا، كمثال بيتي نيراماس أوتاما أو كابالابي أو منتج قهوة ABC. فلدينا الخبرة في هذا المجال. في الأوقات الحالية وخصوصا مع أزمة كوفيد-19 كورونا، توقف الحج وتوقفت العمرة بفترة معينة. في هذه الأثناء الجميع واجه صعوبات سواء كان في التصدير أو في الاستيراد، لأن كليهما مربوطين مع بعضهم البعض، يعني من جهتنا نحن كمستوردين أو من جهة المصدرين من إندونيسيا، لأن هذا يعتمد على الطلب. من أكثر المشاكل التي واجهتنا في الوقت الحالي هو عدم وجود قوة شرائية
تخص المنتجات المتعلقة بالحج والعمرة، وذلك بسبب توقف الحج كما أسلفت لكم سابقا. نطلب من شركات الحج والعمرة المشاركة معنا في هذا الاجتماع، إذا كان لديهم أي منتجات يرغبون في استيرادها من إندونيسيا تخص مجال الحج والعمرة، نحن على استعداد بحكم الخبرة في هذا المجال لمدة تجاوزت كما أسلفت 13 سنة أو أكثر. كذلك في حال لديهم منتجات في إندونيسيا ويرغبون في ترويجها في المملكة العربية السعودية، نحن كذلك جاهزون، سواء كانت تخص الحج والعمرة فقط أو بعموم المنتجات، يعني خارج نطاق الحج. كمثال يعني نحن لسنا متخصصين فقط في الكروب بوك أو الإمبينج أو البودينج، أو لدينا كثير من هذا كمثال البودينج من شركة بيتيني رماس أوتاما، منتج زي ما أسلفت خالي من الكوليسترول، وكذلك يستخدم قصب السكر. هذا البروشور فيه مجموعة من المنتجات، فيها القهوة من مختلف الشركات، لدينا شعرية البيض الميتلور، لدينا البودينج، الشاهي، الإمبينج، بلينجو، كروبوك، الثوم والأبيض الملون، لدينا الكروبوك الروبيان، كذلك لدينا بعض البهارات تستخدم في الحج، السكر الأحمر، الكميري. هذا ما هو مذكور فقط في البروشور، مع العلم أن لدينا منتجات أخرى كثير مثل بسكويت هتاري، كذلك براس جاكونغ، براس كتان هيتام، رز الكتان الأسود. فمجالنا واسع، ولكن متخصص فقط في المواد الغذائية، ما يشملنا أي مجال آخر، تخصصنا فقط في مجال المواد الغذائية. أكرر مرة أخرى، سواء من المشاركين من الأخوة المشاركين، إذا كان لديهم منتج يرغبوا في عرضه لنا وتوجد هناك فرصة لهذا المنتج في السوق السعودية، فنحن على استعداد لاستيراده. والأخوة المشاركين في مجال الحج والعمرة إذا كانوا يرغبون في توفير منتجات خاصة لهم في مجال الحج والعمرة، كذلك نفيدهم بأننا نحن جاهزون في استيراد من إندونيسيا منتجات خاصة لهم بما يطلبونه، طبعا بما يتناسق مع متطلبات هيئة الغذاء والدواء الSFDA. نرجع ونكرر، لو ممكن لو سمحت بس نرجع للبودينج، نرجع لصورة البودينج إذا ممكن. أستاذ أحمد بيدك. أوكي. الآن متوفر لدينا نعم، الآن متوفر لدينا هذا المنتج، والفترة الحالية يوجد عرض خاص بخصوص هذا المنتج. يعني ممكن نقول أن سعره الآن متوفر في المملكة العربية السعودية أقل من سعره في إندونيسيا، خصوصا في هذا الوقت، من ترويجا للمنتج و ليتعرف الحاج والمعتمر بشكل خاص على هذا المنتج. سيكون هناك يعني مثل ما أسلفت سعر خاص جدا للحج، لشركات الحج والعمرة، مختلف عن أسعار السوبر ماركات، بحيث أنهم لو قارنوا مثلا سعر المنتج لدينا مع سعر السوبر ماركات فسيكون هناك فرق شاسع في الأسعار. أشكر الجميع
على الاستماع. أعتذر لأنني لا أتحدث اللغة الإندونيسية وأتحدث فقط اللغة العربية، ولكن الأخوة في ITBC والقنصلية سيساعدوننا في حال كان هناك أي مساعدة أو أي طلب من أحد الأخوة في الاستفسار أو السؤال. معلوماتنا متوفرة لدى ITBC جدة، متوفرة لدى القنصلية الإندونيسية بجدة كذلك. نشكر شكر خاص مستر السيد جوكو أسمورو على الدعم والتشجيع الذي قدمه لنا بشكل خاص، شكرا جزيلا له. كذلك الشكر موصول للقنصلية الإندونيسية، الشكر موصول للITBC على رأسهم الأستاذ محمد رفاعي عباس، شكر موصول للأخ عبد الحليم. شكرا لجميع المشاركين في هذه الندوة، وأتمنى أن نكون قدمنا لكم ما يفيدكم في إندونيسيا ويفيدنا كذلك في المملكة العربية السعودية. نتمنى أن يكون هناك تعامل تجاري مستقبلي بيننا البين، وأتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran Mr. Muhammad from Al-Gamah. Terima kasih banyak presentasinya. Selanjutnya sponsor kedua yaitu Aldeava International Group. Kepada Aldeava International Group kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anis Norman. I'm representative of Aldeava International Group. We are working in Mecca and Medina more than 15 years for hotels. Okay, and I'm sorry. I want to say thank you for all to give me this time to talk about something important for all, which is Hajj and Umrah. Okay, and how it's joined with the important important for the expo and product from Indonesia. Okay, there is 1 million Jama'a, it came from Indonesia, okay? 1 million Jama'a, okay? Coming from Indonesia to make Umrah, okay? And stay 9 nights, okay? We have some hotels, okay, which is give us 15 hotel, which is around 7,000 room. Okay, it helped the Jama'a for make Umrah and Hajj. Okay, and inside our hotel we make hospitality for Jama'a. How? We give him spices for the food. Okay, inside the restaurant, it came from Indonesia to feel Jama'a, it's like home, okay? And we make a coffee shop in each hotel. We have 15 hotels. We have coffee shop in each hotel. We serve Indonesian coffee and Far East coffee, okay? Anyone can taste the coffee and the food. And there is a new thing. We will make it this year. It will become like supermarket, but small supermarket inside each hotel, and all of this product it's from Indonesia. It will be imported from Indonesia and will be put it there. Okay, if anyone came to our hotel, make a reservation through the website, through platform, to came Umrah and Hajj to anywhere. Okay, we find us to serve him. Okay. To serve him, we are beside Haram. In any place, you can go right, go left. Okay, you find us in anywhere in beside Haram, and it's too easy to go to Haram. There is one. We have one hotel, 150 meter. There is 200 meter. There is 700 meter. And the last project we have it. It's 5-star. It's 1,773 room. It's 5-star and far away from Haram, 700 meter only. And this one, in the same hotel, this one, we have a mall, which is half of this mall, it will be for Indonesian product.
inshallah, by the end of this year, you can find an Indonesian product in Makkah, okay, which is big mall, inshallah, in Makkah for Indonesian product. Okay, and if you want to make a reservation, any reservation to our hotel to see it, okay, which is you can find the Indonesian product, okay, you can find by go to our website www.diafa.com or to any platform or to any software like Ajuda, like Booking, like Traveloka. You can find us, and we must welcome with help the people there, and we can find the Indonesian product in our hotel, or inshallah soon you can find it in all of hotel, inshallah. And there is a new thing, we can serve any Indonesian product in our hotel. If anyone can come from the Indonesian consulate in Saudi, or any company from Saudi, they want to bring any Indonesian product to our hotel, okay, we help him to make a sales in our hotel, inshallah. Okay, and I would like to say thank you for the Indonesian consulate and Amburi, and specialized for Mr. Joko Amburi, Joko Asmoro. Thank you for that, and we say God bless, Allah will bless us, inshallah. Thank you for that. Okay, thank you, Mr. Anis from Al Diafa International Group for presentation. Baik, sahabat Ampuri sekalian, selanjutnya kita masuk ke narasumber berikutnya, yaitu Ketua DPP Ampuri. Kepada Pak Firman, mungkin bisa membagikan kepada kita bagaimana ini mendorong para anggota Ampuri agar bisa menangkap peluang-peluang ini di tengah lagi sepinya ini jemaah umroh di masa pandemi. Silakan kepada Pak Firman untuk menyampaikan pendapatnya kepada kita. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan la yaumiddin, amma ba'du. Terima kasih Mas Agus Salim Narwis selaku host pada acara webinar yang sangat bermanfaat untuk anggota Ampuri sekalian. Yang kita hormati dan kita banggakan hadir di tengah kita dan telah memberikan pencerahan Bapak Muhammad Rifai Abbas, ITVC Jeddah. Jazakallah Pak Rifai. Kemudian tadi ada Mas Reza dari FTA Surabaya, kemudian Abdul Halim. Di penghujung acara webinar ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang Ampuri. Total anggota Ampuri adalah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, beranggotakan lebih dari 450 anggota, dan saat ini dalam kondisi sangat sulit kami sebagai penyelenggara haji dan umrah, karena per tanggal 27 Februari yang lalu sudah tidak ada kegiatan pelaksanaan ibadah umrah, dan haji pada tahun ini juga ditiadakan. Jadi ini adalah setusan yang sangat cemerlang dari Ketua DPD Sulampua, Bapak Ustadz Ardiansyah, yang telah menginisiasi acara webinar ini. Selamat dan sukses untuk DPD Sulampua. Insya Allah malam ini kita lakukan pelantikan, namun sebelum pelantikan setelah melakukan kerja nyata yang sangat bermanfaat buat anggota. Amin. Pak Rifai dan Pak Reza, tadi apa yang disampaikan dari semua paparan Bapak ini sangat penting bagi kami, karena kami akhirnya sebagai penyelenggara haji dan umroh menyadari bahwa betul apa yang pepatah Inggris katakan, don't put your egg in one basket. Jangan letakkan telur-telur Anda di dalam kerajaan Saudi Arabia. Dan masa pandemi ini membuat kedua kebijakan itu
kami dan seluruh jajaran Pak Rifai ingin agar anggota Ampuri ini bisa survive dalam kondisi pandemi ini. Karena kami merasa bahwa umroh sudah dibuka, namun akan sangat berat sekali pelaksanaannya. Angka 1 juta yang telah kami capai pada tahun 2019, 2018 tidak akan mudah bisa kembali kami capai dalam waktu dekat. Tapi usaha ini tetap harus berjalan, anggota kami harus tetap survive. Makanya ada bidang baru yang kami bentuk dalam pengurusan kami, yaitu bidang pengembangan usaha. Salah satu tugas berfungsi dari pengembang usaha bagaimana memberikan pencerahan kepada anggota Ampuri untuk bisa melakukan melirik atau melakukan usaha-usaha lain selain haji dan umroh. Dan alhamdulillah hari webinar ini terlaksana. Apa yang telah dipaparkan oleh Pak Rifai, Pak Asriza, lain sebagainya, ini adalah pemanasan pertama kami lihat sebagai langkah pertama untuk menjadi eksportir. Dan betul sebetulnya bahwa dari semenjak periode yang lalu ketika Pak Joko masih ketua umum, sudah ada pendekatan dari Kementerian Perdagangan kepada penyelenggara untuk bisa tidak hanya sekedar mengirimkan jamaah, tapi bagian daripada eksportir. Karena menjadi catatan banyak anggota kami selama ini juga telah menjadi eksportir, tapi dalam eksportir black market, Pak Rifai. Jadi mereka hanya bentuk membawa barang-barang dalam jumlah-jumlah tertentu, dipasarkan langsung dengan tidak resmi. Nah, kita berharap ke depan dalam kondisi ini, blessing the guesting ini, dalam kondisi ketidakbaikan ini, tapi ambil manfaatnya, bagaimana kalau seandainya kita berperan aktif menjadi eksportir sungguhan untuk meningkatkan devisa Indonesia di mata dunia dan berseimbang lebih meningkat dengan Saudi Arabia. Nah, kami berharap sebagaimana Pak Rifai katakan, yang paling sulit itu mencari buyer. Dan kami merasa insya Allah dengan pengalaman kami selama ini berhubungan dengan pihak Saudi Arabia, ada punya kemampuan untuk mencari buyer-buyer tersebut. Cuman belum bisa melakukan secara profesional. Kita berharap mungkin Pak Rifai dan juga Pak Reza dari FTA tadi, kita kalau bisa kita buat sebangsa simulasi atau training short course lah mungkin, bagaimana menjadi betul-betul menjadi trader, menjadi eksportir yang profesional. Ya, yang bertanggung jawab dan sebagainya. Saya yakin dari 450 anggota kami ini, sebetulnya sebagian sudah menjadi eksportir. Kalau saya pribadi, saya eksportir buah-buahan, Pak Rifai, ke Eropa. Saya coba jajakin tahun kemarin ke Saudi, betul, masalah harga. Jadi barang-barang kita, khususnya buah-buahan, kalau masuk di Saudi, sangat tidak kompetitif dengan harga-harga yang masuk dari Ethiopia, dari India, dari Afrika, dan sebagainya. Nah, tapi banyak hal, tapi potensi itu tetap ada. Nah, kita berharap mungkin dari asosiasi kami, mungkin sedikit sekali lagi, mungkin kami juga berharap karena anggota kami ingin menjadi eksportir, kami sungguh akan melakukan training-training singkat untuk menjadi eksportir, dan kami juga berharap ke depan Ampuri ikut sertakan jika ada kegiatan-kegiatan promosi Indonesia di Saudi, Pak Rifai, sehingga kami juga bisa bagian daripada meningkatkan ekspor kita dan devisa kita dari hasil ekspor kita. Dan sebetulnya di antara kami sendiri sih sudah banyak eksportir tersebut. Namun data-data ini akan kami kuatkan semuanya. Berharap ke depan kita bisa mensukseskan tujuan, khususnya tujuan pemerintah untuk paling tidak untuk keperluan jamaah sendiri hasil dari produk Indonesia semuanya itu bisa kita sukseskan bersama. Karena itu kan jadi komitmen konjen pada saat pertemuan di Ampuri 2 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Kita berharap itu juga kita bisa sama-sama sukseskan, karena sebagai pengirim jamaah terbesar haji dan jamaah terbesar umroh, seyogyanya juga mengambil manfaat dari usaha ini sendiri. Saya kira itu saja Pak Agus atas apa yang bisa saya sampaikan. Saya berharap anggota Ampuri terus semakin kita sama-sama semangat bahwa ini adalah bagian alternatif kita untuk mendapatkan pendapatan selain haji dan umrah. Sekali lagi jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Firman M. Nur atas motivasinya. Ya, kita jadi semangat lagi nih supaya bisa mencari tambahan income karena umroh sedang lagi istirahat. Baik, sebagai penutup pada Pak Ardi, silakan sebagai DPD Sulampua bagaimana melihat potensi sumber daya alam di Sulampua ini cukup
banyak ya, dan bagaimana supaya bisa mengoptimalkan ini agar bisa ikut berpartisipasi dalam ekspor ke KSA dan Timur Tengah. Silakan Mas Ardi. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terakhir. Jadi ini ada beberapa masukan dari teman-teman dan saya lihat di chat bahwasanya sih bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi langsung ataupun kita bisa berbicara ataupun deal langsung. Jadi halo? Ya, ada masukan dari teman-teman DPD bahwasanya bagaimana kalau kita membuat grup ekspor ampuri. Gitu. Mungkin bisa dikomunikasikan Pak Wasek ataupun yang sebagai host pada hari ini, bagaimana caranya nanti kita bisa berkomunikasi langsung untuk mengerjakan ataupun mentindaklanjuti usaha ekspor ini, khususnya kita mengirim barang ke Saudi ataupun ke Timur Tengah pada umumnya. Itu saja, dan saya mengucapkan terima kasih banyak yang telah menghadiri acara ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Kakanda Haji Joko Asmoro yang telah membantu kami, memfasilitasi kami, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada sponsorship yang telah mendukung dan sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Itu saja Pak Agus, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sahabat gimana terasa ya, sudah hampir 2 jam melakukan webinar. Saya menutup acara ini, saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh sponsor, Algama, Aldiafa International Group, Alwaini Investment Consultant, kemudian juga kepada keynote speaker kita, Bapak Muhammad Rifai Abbas. Terima kasih banyak Pak atas waktu. Juga kepada para pembicara, Pak Reza, Pak Harim, Pak Firman, dan Pak Arif. Khusus kepada Pak Joko Asmoro, kami terima kasih banyak karena tetap mau membina kami di DPD Sulampua. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh pemirsa hari ini. Mudah-mudahan akan kita lanjutkan lagi supaya kita follow up kembali supaya bisa ada hasil yang lebih nyata yang kita lihat. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rifai. Syukran jazilan. Terima kasih Pak Ardi ya. Syukran jazilan. Terima kasih Pak Ardi. Iya, sama-sama.